Ortopedi tahun 2024. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara di hari ini. Acara yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Acara yang kedua, kata sambutan. Yang ketiga, ibadah. 4, jamuan kasih. 5, ramatama. 6, penutup. Kita beranjak ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama, kami undang dengan kasih Paman Sergius sebagai Ketua Panitia Perayaan Natal. Kepada Paman, waktu dan tempat saya undang. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Yang pertama yang saya hormati Ibu Pendeta Kristina Tahitu STH. Yang saya hormati Pak Direktur RSUD Jayapura atau yang mewakili. Yang saya hormati Wadir Pelayanan atau yang mewakili. Yang saya hormati Kabid Keperawatan. Yang saya hormati instalasi rawat inap serta tamu para undangan sekalian yang saya kasihi. Shalom. Izinkanlah saya memberikan kata sambutan. Adapun ibadah syukuran dalam perayaan Natal dan lepas sambut tahun baru, saya dan teman-teman telah membentuk panitia Natal pada kurang lebih 2 minggu yang lalu, yaitu pada tanggal 20 Desember 2023. Adapun ketua panitia Natal, di mana saya sendiri serta teman-teman yang lain terlibat secara langsung. Adapun sumber dana yang kita dapat yaitu berasal dari teman-teman sendiri, tapi juga teman-teman dokter ortopedi dan juga ada beberapa dokter yang membantu kami untuk menunaikan ibadah di saat siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan sebagai sumber berkat senantiasa memberkati kita semua. Adapun sumber dana atau uang tersebut di mana kita gunakan untuk dekorasi dan juga konsumsi. Demikian laporan dari saya. Saya ucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat Tahun Baru. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat beribadah. Shalom. Ya, shalom. Yang terhormat Ibu Pendeta dan juga Ibu Kepala Ruangan dan seluruh kepala-kepala ruangan dan pengawas yang mengambil bagian bersama-sama dalam perayaan Natal dan juga lepas sambut yang dilaksanakan di hari ini, dan juga yang terkasih seluruh staf perawat yang berada di ruang ortopedi beserta penunjang yang juga ada bersama-sama di ruang ortopedi. Ya, izinkan saya untuk memberi sambutan. Ya, ini kita ada di tahun baru ya. Iya, macam suara terada aja. Saya juga ragu-ragu ini tahun baru kah masih tahun lama. Ya, baik. Jadi kita sesuai dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jadi Bapak Ibu kita semua, ini amanat agung yang diberi untuk kita juga, walaupun tempat-tempat kita berada itu berbeda-beda, tapi semua menuju pada penciptaan damai sejahtera. Oleh sebab itu, untuk semua kru ortopedi bersama dengan pasien dan keluarga, bahwa kita semua dituntut untuk menciptakan damai sejahtera itu. Kalau tanpa ada damai sejahtera pasti kotong koslet kemana-mana. Supaya tidak terciptanya koslet kemana-mana, kita semua mengarahkan hati pikiran untuk menciptakan damai di bumi. Damai di surga itu milik Allah nanti Allah ya. Untuk itu pesan saya kepada Ibu Kepala Ruangan dan juga pengawas ortopedi serta seluruh kru yang berada di ruang ortopedi, baik perawat atau dokter ortopedi atau penunjang yang ada bersama-sama di ruangan ortopedi, mari kita semua satukan hati, pikiran, perasaan
untuk menjalani tugas-tugas kita sesuai dengan tugas fungsi masing-masing profesi yang menyatukan hati pikiran untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada setiap insan yang membutuhkan pelayanan kesehatan khususnya di ruang ortopedi. Tanpa campur tangan dari Bapak Ibu, pasien-pasien juga akan mengalami keterlantaran karena tidak ada sentuhan. Untuk itu mari sentuhlah mereka dengan kasih supaya tema kita ini bisa terwujud. Satu lagi, situasi kita di masa tahun yang lalu, ya ibaratnya kalau ketemu lari-lari, so baguling-baguling sampai kotor tubuh, pasti kita bersihkan, mandi bersih, pakai pakaian yang baru bagus, makeup yang cantik, ganteng-ganteng. Jadi hadir di tahun yang baru ini dengan tubuh, pikiran semua yang baru, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, pikiran yang cerdas. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Dengan cara apa? Caranya adalah implementasi sentuhan kepada pasien. Tanpa sentuhan kepada pasien maka tidak ada yang namanya memuliakan Allah. Walaupun kita menyatakan bahwa kita memuliakan Allah, tapi kita tidak menyentuh pasien dengan baik, pernyataan memuliakan Allah itu masih kabur-kabur. Untuk itu mari sekali lagi satukan hati pikiran, semua perasaan diarahkan untuk pelayanan kepada setiap pasien untuk kemuliaan Allah. Nanti berikut-berikut baru nanti pimpinan, direktur dan seluruh jajaran termasuk saya sendiri. Jadi yang pertama diperuntukkan untuk kemuliaan Allah. Sisanya baru nanti pimpinan dan pejabat yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waktu selanjutnya dikembalikan. Terima kasih kepada Bapak Kabid Keperawatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kini kita beranjak dalam acara yang ketiga, yaitu ibadah. Namun izinkan saya untuk membacakan nama-nama yang akan memasang lilin sebentar nanti. Yang pertama Bapak Kabid Keperawatan, yang kedua Kepala Ruang Beda Wanita Suster Elizabeth Iwisara, yang ketiga Kepala Ruangan Beda Pria Ibu Suster Neti Aso, yang keempat Kepala Ruangan Ibu Sri Parjini pengawas ruangan khusus, dan yang kelima Kepala Ruangan Ortopedi Ibu Sylvia Romadansi Escape Nurse. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudaraku, anak-anak sekalian, pandanglah lilin ibadah ini. 4 lilin penantian telah digantikan dengan 1 lilin sukacita. Ya, hari ini sukacita besar dirayakan. Hari ini sukacita keselamatan kita nikmati. Ketika hari ini merayakan keselamatan yang datang dari Tuhan, kami diingatkan kembali pada cerita Allah yang turun dari tahta menjadi manusia dengan kemah. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kami seharusnya juga ingat cerita itu di malam yang ramai di kota Bethlehem. Yusuf dan Maria, orang tua Yesus Kristus, mencari tempat dari satu rumah ke rumah lain, dari situ penginapan ke penginapan lain, bahkan di rumah saudara pun tidak ada. Akhirnya sebuah goa tempat diperkenakan menjadi tempat Yesus Kristus Sang Baik Kudus dilahirkan. Kadang tempat makanan domba menjadi tempat tidur empuk dan hangat bagi bayi Yesus. 2023 tahun sudah kita lalui. Beribu-ribu tahun cerita ini sudah terjadi di hari ini. Seandainya Yusuf dan Maria datang ke sini mencari tempat, apakah saudara bersedia memberi ruang bagi Yesus Kristus untuk dilahirkan? Yesus Kristus membutuhkan hati saudara. Yesus Kristus mencari hati saudara. Mungkin hati kita tidak seburuk sebuah kandang, tetapi tersedia baginya. Izinkanlah dia masuk, sambutlah dia. Yesus Kristus Tuhan Putra Natal akan menghangatkan dan menyinari kita. Orang harus datang turun cintanya dan mencari
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bersama para malaikat, marilah kita menyatakan sukacita dalam perayaan Natal kepada Allah yang telah turun menjadi manusia dan ada di antara kita. Kami bersyukur bersama semua penghuni dunia untuk malam kudus ini, untuk hadiah Yesus yang kuat hingga melahirkan Tuhan Yesus sendiri tanpa bantuan perawat. Kami bersyukur dari semua anak dunia untuk bayi Yesus yang lahir dalam kesederhanaan agar kami menghargai hidup yang sederhana. Kami bersyukur untuk ladang domba yang melambangkan kehinaan dan kerendahan, sebab Tuhan Yesus yang Maha Kudus dan mulia dilahirkan di sana. Kami bersyukur kami yang terhina karena dosa, kami yang rendah karena hanya ciptaan diangkat dan diselamatkan. Kemuliaan di Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu semua, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani 43 ayat 1 dan 2. Mari puji Juru Selamat. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat ini telah digenapi di Bethlehem. Mari kita sambut Sang Juru Selamat. Kepada Bapak Ibu yang telah dibacakan nama untuk persiapan diri dalam pemakaran ini.
kasih sayangmu jurang yang menang.
Bapak Ibu Saudari yang Kristus kasihi, firman Tuhan yang baru saja kita bacakan, saya memberikan tema sesuai dengan tema Natal bagi Bapak Ibu yang ada dalam ruang ortopedia ini, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu Saudara yang Kristus kasihi, kalau berbicara soal damai dan sejahtera, siapa yang tidak ingin hidup damai? Saya rasa semua orang dalam situasi, dalam keadaan apapun, kita semua pasti ingin hidup damai. Bahkan dalam tempat pekerjaan yang Bapak Ibu alami di ruang ortopedia ini, bahkan semua pasien semua ingin damai. Bahkan kami di Tanah Papua juga ingin damai. Dan damai itu merupakan suatu prioritas utama dalam kehidupan kita manusia atau orang percaya. Orang bisa bilang saya tidak punya apa-apa, tetapi kalau damai sejahtera tidak ada, maka hampa segala usaha saya. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, gembala di Padang juga menginginkan hal yang sama. Mereka sangat ketakutan. Mereka menjaga ternak yang mungkin punya mereka sendiri tengah malam, dan cahaya surgawi datang. Dan tentunya mereka sangat ketakutan. Di malam seperti itu mereka merindukan cepat-cepat pagi, ada suasana damai. Dan tentunya para malaikat tahu mereka membutuhkan kedamaian dan kesejahteraan. Ada satu pertanyaan menarik bagi kita. Kalau malaikat tahu bahwa damai dan sejahtera merupakan prioritas para gembala di malam itu, kenapa lagunya yang kita baca dalam firman Tuhan yang merupakan tema kita di hari ini juga tidak dimulai dengan damai, tapi dimulai dari kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Seharusnya kalau damai menjadi prioritas, berarti malaikat bisa menyanyi damai pertama dulu baru kemuliaan. Tapi ini kenapa malaikat menyanyi kemuliaan dulu berdamai? Kalau damai dan sejahtera menjadi ukuran kita semua, para gembala di malam hari, kenapa para malaikat bukan membalik liriknya? Damai sejahtera di bumi baru kemuliaan bagi Allah. Tetapi dia menyanyikan kemuliaan bagi Allah lebih dahulu, baru damai sejahtera dinyanyikan kepada para gembala yang ada di padang belantara itu. Bapak Ibu sekalian, Yohanes 14 ayat 27 katakan waktu Yesus mau tinggalkan murid-muridnya, dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia bagimu. Janganlah gelisah hatimu. Jadi damai yang diberikan Tuhan tidak seperti dunia berikan, berbeda damai yang diberikan oleh Tuhan. Damai sejahtera yang diberikan Allah tidak seperti yang diberikan dunia. Damai sejahtera yang sesungguhnya ketika Allah ditinggikan, ketika Allah dimuliakan, ketika kemuliaan Allah hilang dari dalam suatu keluarga, seberapa hebatnya keluarga itu. Ketika kemudian Allah hilang dalam relasi suami, istri, anak-anak, maka kita melihat hanya menunggu waktu kehancuran, karena tidak ada damai itu. Dan banyak sekali keluarga Kristen ini hancur karena tidak ada kedamaian itu. Karena kehidupan keluarga yang sudah jauh dari Tuhan, maka tidak ada damai sejahtera, tetapi yang ada adalah kehancuran yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di siang hari ini berita Natal bagi kita semua dalam persekutuan ruangan Bapak Ibu yang para dokter, suster, mantri yang ada, dan juga para pasien yang ada di ruang ortopedia di sini, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita boleh menakar seberapa jauh Allah ada dalam relasi kita, dalam karier kita, dalam jabatan kita, dan dalam seluruh dinamika kehidupan kita, dalam hidup kita saat ini. Bahkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, spiritualitas, etika, dan moral yang sementara hilang, dan parade yang kelihatan adalah kekuasaan dan jabatan, sehingga orang kadang-kadang menjadi baku hantam karena mereka mengandalkan apa yang merupakan kekuatan dunia itu. Allah tidak lagi dimuliakan. Bagaimana Allah dimuliakan kalau kehidupan kita kadang-kadang ada dalam pertengkaran itu, tidak ada damai dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itulah bagaimana gembala-gembala bagaimana mereka harus mempercayai akan berita yang disampaikan oleh gembala-gembala itu. Kalau kita sebagai orang percaya, kita mempercaya orang, kadang-kadang kita juga sulit untuk mempercayai seseorang. Jadi pastikan lebih dahulu kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya, sehingga kalau kita lakukan sesuatu untuk orang lain, orang bisa mempercayai apa yang kita lakukan, ya, sehingga berita sukacita itu bisa disampaikan. Tapi gembala walaupun orang lain tidak percaya mereka ini suatu
kelompok yang tidak dianggap, orang-orang terkecil, tapi mereka menerima berita ini untuk pergi sampaikan kepada Yusuf dan Maria, dan semua orang percaya akan berita itu. Maka berita perdamaian itu disampaikan oleh kepada para gembala, dari malaikat surgawi sebagai suatu nyanyian kemuliaan bagi Allah, disampaikan di padang belantara itu nyanyian perdamaian dari surga. Pertama-tama dinyanyikan di tempat yang dimana persaudaraan itu rusak, kasih itu tidak ada lagi, supaya orang bisa berdamai. Di mana tempat itu diingatkan kembali, tidak ada lagi hati yang penuh dengan dendam, iri hati, tetapi semua itu akan ada damai yang menyatukan segala perbedaan, ya, dengan nyanyian perdamaian dinyanyikan oleh malaikat surgawi kepada gembala-gembala di padang belantara. Bapak Ibu, mungkin hal ini juga menjadi perenungan bagi Bapak Ibu selaku para dokter, suster, mantri, dan semua yang bekerja di sini. Memang Bapak Ibu akan dalam pelayanan di tempat ini pasti mengalami banyak masalah-masalah dengan pasien-pasien yang mungkin kondisi kesehatan yang kritis, dengan obat yang kadang ada kadang tidak, bahkan juga target yang diinginkan, bahkan juga pergumulan persaingan dan lain-lain. Bahkan juga saya tidak tahu Bapak Ibu punya pergumulan dalam rumah sakit ini, dalam ruang ini, bagaimana pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Firman Tuhan ini juga menjadi suatu nasihat bagi kita semua di perayaan Natal ini, bahkan juga mengakhiri tahun ini dan masuk tahun baru, sudah mengakhiri dan masuk tahun baru, supaya jangan takut. Itu malaikat sampaikan kepada para gembala, jangan takut. Kita juga dituntut jangan takut dalam menghadapi setiap persoalan, setiap beban, setiap pergumulan, jangan takut. Bahkan juga memasuki tahun yang baru ini dengan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi, supaya jangan takut bahwa Dia ada. Dia adalah Immanuel yang ada, datang bagi kita, menolong kita, memberikan keselamatan, kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana kita memohon berkat Tuhan, keselamatan yang datang dari Tuhan bagi kita semua, mengakhiri dan memasuki tahun yang baru ini. Supaya perjalanan hidup kan tidak semua tahu apa yang terjadi besok dan lusa. Bagi pasien-pasien, bagi kita semua dokter, semua orang tidak tahu, walaupun kita pakar dengan obat-obat, dengan keahlian kita sebagai dokter, siapa yang tahu kalau Tuhan ambil nafas itu, siapa yang bisa melawan itu? Walaupun dokter sekalipun yang pintar dengan obat-obat, tapi Tuhan punya kuasa itu melebihi Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya dokter di dunia, tapi dokter di surga itu lebih kuasa. Jadi hidup ini kita serahkan kepada Tuhan yang bisa menolong kita, karena hari-hari hidup kita tidak tahu. Firman Tuhan tadi katakan, kiranya keselamatan dari Tuhan dan kemujuran dari Tuhan menyertai Bapak Ibu selama tahun 2024 ini. Keselamatan dan kemujuran. Kami memberkati kamu dari rumah Tuhan. Kiranya pulang dari tempat ini saudara-saudara akan diberkati Tuhan dengan anugerahnya. Marilah kita berbalik, mengenal Tuhan, bertobat, dan lakukan yang baik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan Natal Kristus. Amin. Hallelujah.
pengasih dan penyayang, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dan kami muliakan lewat Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang memberikan damai sejahtera bagi kita semua, yang bisa mengorbankan dirimu untuk keampunan dosa banyak orang. Di saat ini Tuhan ada sukacita di mana kami semua boleh merayakan Natal bersama sebagai suatu kru ortopedi di Rumah Sakit Dok 2 ini. Tuhan, Engkau telah membuat semuanya indah pada waktunya. Lewat rencana Tuhan, panitia boleh melaksanakan dan menyusun semua acara pelaksanaan Natal, bahkan juga lepas sambut di saat ini. Keluarga besar dari ruang ortopedi ini Tuhan, mereka mengucap syukur dan terima kasih karena 1 tahun sudah Tuhan jaga dan pelihara mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai tanggung jawab yang mulia, sebagai dokter, mantri, suster, bahkan semua pegawai yang bekerja di dalam ruangan ini Tuhan. Dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka, Tuhan telah memakai mereka dengan dahsyat untuk pekerjaan ini. Oleh sebab itu, sebagai tanda syukur mereka kepada Tuhan, mereka mempersembahkan persembahan ini sebagaimana orang Majus mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mereka persembahkan dari segala kekurangan dan kelebihan mereka. Tuhan, terimalah persembahan ini, dan Tuhan memberkati persembahan ini menjadi suatu persembahan yang berbau harum di atas takhta-Mu dan dapat dipakai dengan baik untuk pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu di dalam rumah sakit ini Tuhan, khususnya di ruang ortopedi ini. Ya Tuhan, semua yang telah memberikan persembahan syukur ini, Tuhan memberkati mereka semua dalam seluruh tugas mereka sebagai dokter, mantri, suster, bahkan semua pegawai-pegawai, kepala bagian atau kepala ruangan yang ada di ruangan ini. Tuhan memberkati semua apa yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan sumber berkat itu mau curahkan berkat-Mu tercurah dalam lumbung-lumbung pemerahan mereka, sehingga yang mereka cari itu tidak akan sia-sia, tetapi berkat Tuhan akan mereka rasakan dan Tuhan akan jaga itu sehingga mencukupi seluruh kebutuhan hidup mereka dari hari lepas hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang adalah Raja Damai itu, kami juga bersyukur bersama firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi, bahwa berita nyanyian kedamaian, perdamaian itu dinyanyikan oleh malaikat surgawi di padang gurun kepada para gembala-gembala. Biarlah nyanyian sukacita itu memberikan inspirasi bagi kami semua yang hadir dalam perayaan Natal ini, supaya damai itu selalu kami ciptakan dalam keluarga kami, dalam hidup bermasyarakat, bernegara, bahkan juga di tempat pekerjaan kami, sehingga damai itu akan memberikan sukacita bagi kami dalam kehidupan kami, karena Allah yang Maha Pengasih telah menyertai segala tugas dan pelayanan kami. Biarlah kami juga senantiasa bersyukur dan menjadi Allah pembawa damai bagi orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas semua firman yang telah diberitakan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama semua pegawai yang ada di ruangan ini, di mana mereka bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan selama 1 tahun. Dalam tugas dan pekerjaan mereka telah melaksanakan akreditasi rumah sakit, semuanya boleh berjalan dengan baik. Akreditasi paripurna semua berjalan dengan baik. Semua yang terjadi bukan karena kehebatan mereka, karena kebolehan mereka sebagai dokter, para medis, bahkan atau suster mantri dan juga semua staf yang bekerja di sini, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memberikan hikmat pengertian, Tuhan menyertai mereka dalam segala tugas dan tanggung jawab, sehingga semuanya itu telah dilaksanakan dengan baik demi kemuliaan nama Bapa. Dan biarlah nyanyian mereka surgawi di surga itu kemuliaan bagi Allah terus mereka nyanyikan, bukan di surga tetapi di bumi ini, di tempat mereka ada. Nah, nyanyian kemuliaan itu terus mereka nyanyikan untuk banyak orang, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan telah menyertai mereka semua dalam tugas-tugas akreditasi paripurna. Bahkan juga para kru dalam ruangan ortopedia ini Tuhan, mereka juga bersyukur atas kekuatan kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai dokter, suster, mantri bagi para pasien yang ada di tempat ini. Tuhan telah memakai mereka dengan hikmat
yang baik Tuhan berikan, sehingga mereka setia, sabar, melayani semua pasien itu dengan baik. Sehingga Tuhan, biarlah pelayanan ini Tuhan perhitungkan bagi mereka. Firman Tuhan menjadi kekuatan supaya mereka terus menjadi alat di tangan Tuhan, yang terus membawa damai, memberikan sukacita itu, sebagaimana gembala terus memberitakan berita sukacita itu bagi orang lain walaupun mereka tidak dipercaya, tetapi berita itu disampaikan terus. Dan kami juga sebagai dokter, para mantri, suster, dan semua staf yang ada di sini, kami semua orang berdosa, tetapi Tuhan memakai kami untuk menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan berita sukacita itu melalui pelayanan kami yang Tuhan percayakan. Biarlah semua pelayanan kami diberkati Tuhan. Semua pasien dalam ruangan ini, bahkan semua pasien dalam rumah sakit Dok 2 ini, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan yang adalah dokter di atas segala dokter, tabib yang benar. Tangan-Mu yang suci itu Engkau jamah bagian-bagian tubuh mereka dalam ruangan ini yang karena patah tulang, karena tidak bisa bergerak, atau juga kesakitan yang lain yang Tuhan tahu. Tuhan jamah bilur-bilur-Mu, darah-Mu yang tertumpah di kayu salib itu membasuh, membersihkan seluruh penyakit yang mereka derita, supaya lewat kuasa Yesus Kristus sebagai dokter yang ajaib itu akan memberikan kesembuhan kepada mereka, dan mereka akan sembuh. Bahkan juga segala kuasa-kuasa apapun Tuhan jauhkan daripada mereka. Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa, yang bisa menyembuhkan penyakit mereka. Obat-obat yang kami berikan, kami manusia sebagai dokter, mantri, dan suster, tetapi Tuhan adalah dokter yang ajaib itu. Berikan kami mereka hikmat sebagai dokter, suster, dan mantri, supaya obat-obat yang diberikan, botol infus yang tergantung, akan diberkati Tuhan, memberikan suatu khasiat mujizat Tuhan akan terjadi, sehingga memberikan kesembuhan kepada semua pasien yang ada dalam ruangan-ruangan, khususnya ruangan ortopedia ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati semua mereka supaya mereka sembuh, kuatkanlah iman dan percaya semua pasien ini, supaya mereka yakin Yesus Kristus yang adalah dokter itu akan memberi kesembuhan. Iman mereka menyelamatkan dan menyembuhkan mereka, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih ya Allah. Engkau juga berkati akan pemimpin-pemimpin kami yang ada di dalam rumah sakit Dok 2 ini, mulai dari direktur dan juga semua kepala bagian, kepala ruangan, suster, mantri, dan semua staf yang ada. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka. Tuhan berkati, biarlah berkat Tuhan ada senantiasa bagi mereka dalam tugas dan pelayanan itu, sehingga lewat pelayanan mereka nama Tuhan dimuliakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi terus mereka beritakan dalam tugas dan tanggung jawab mereka itu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, perayaan Natal ini telah selesai kami laksanakan, tetapi Tuhan kasih Tuhan tidak tinggalkan kami semua, khususnya Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, memasuki tahun yang baru yang penuh rahasia. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan Allah yang maha tahu. Kami serahkan kehidupan Bapak Ibu dalam ruangan ini, semua mantri, dokter, semua staf yang ada. Tuhan, kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan, memasuki tahun yang baru ini yang penuh rahasia ini. Tuhan berjalan bersama mereka, Tuhan menjadi jurumudi dalam perjalanan mereka. Tuhan utus malaikat surgawi pagari mereka semua dari keempat penjuru mata angin. Jauhkan segala susah mara bahaya, kecelakaan, rancangan jahat manusia, kuasa kegelapan, penyakit, bahkan maut sekalipun Tuhan jauhkan. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan berkat kepada mereka semua, supaya hidup mereka di tahun yang baru ini mereka mengalami sukacita bersama Tuhan Yesus yang adalah penolong yang setia menjaga mereka. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Inilah doa syukur kami bersama keluarga besar dalam ruang ortopedi ini. Tuhan, semua Tuhan berkati mereka yang telah melaksanakan Natal, paduan suara yang telah menyanyi, Tuhan berkati, panitia Tuhan berkati, pemain organ Tuhan berkati, Bapak Kepala Bagian yang telah memberi kesan dan pesan Tuhan memberkati, dan semua yang Tuhan pakai di tempat ini Tuhan memberkati. Lalu Bapak, kami semua yang hadir juga, yang ada sebagai undangan, Tuhan memberkati kami semua dengan seluruh kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Pelaksanaan ibadah ini telah berlangsung. Tuhan berkati juga gerejamu. Tuhan berkati semua hamba Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara ini, mulai dari pusat sampai di tanah Papua ini. Biarlah Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, beri hikmat dan kebijaksanaan, supaya dengan kepemimpinan mereka, bahkan semua pemimpin dalam rumah sakit ini, beri hikmat dan kebijaksanaan, supaya kepemimpinan mereka semua bisa menjadi kepemimpinan yang adalah berasal dari Tuhan, kepemimpinan yang membawa keadilan, kedamaian bagi tempat ini Tuhan, sehingga kami dapat hidup berkarya untuk selalu memuliakan nama Tuhan, karena ada damai di tempat ini. Biarlah Tuhan
memberkati semua kami dan juga dunia ini dalam dilanda oleh peperangan. Tuhan juga memberkati supaya ada damai sejahtera, dan semua orang-orang yang merupakan korban peperangan, Tuhan berikan pertolongan kepada mereka. Terima kasih ya Allah, di hari Natal ini kami boleh merayakannya itu dengan sukacita. Biarlah damai sejahtera Natal tinggal dan menyertai kami semua, ada di hati kami, supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami mohon, ampunilah jika ada salah dan dosa yang kami buat melawan kita dan kehendak-Mu. Tuhan ampuni, suci dan kuduskanlah hidup kami. Lalu kami serahkan doa ini kepada Bapa di sorga, miringkanlah telinga kasih-Mu, sahutilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang memberi cahaya kehidupan, melawat dan bersinar menyelamatkan bayang-bayang maut, mempertegaskan langkah-langkah kita ke terang sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Shalom.